Bisa, bisa. Oke, silakan Pak Sandi waktu dan tempatnya. Oke, sebentar. Saya share screen-nya dulu ya. Oke, selamat sore adik-adik sekalian. Nampak slide saya? Kelihatan Pak. Oke, Nampak. Pak ya. Jadi dari Pak Hadi selaku moderator sudah sampaikan kepada kita semua. Ini sekedar perkenalan singkat ya. Dengan saya sendiri, sehari-hari saya sebagai Ketua SDM Pontianak. Nah, pada hari ini saya ingin berbagi pengetahuan kepada adik-adik sekalian. Siapa tahu ada yang berminat dan ingin menerjuni langsung ke bisnis intelijen ini, khususnya terkait dengan sekolah IT dan manajemen. Jadi sebelum saya mulai, memang perlu saya sampaikan dulu, rata-rata banyak masyarakat masih berpikir kalau kita bicara sekolah komputer, sekolah IT itu hanya sekolah yang membuat program ya. Selama ini mungkin masih seperti itu. Tapi perlu diketahui, adik sekalian maupun Bapak Ibu yang menonton acara ini atau menyaksikan acara ini, sebenarnya sekolah IT itu adalah sudah menjadi bagian penting dari bidang ilmu lainnya. Seperti tadi yang sempat kita lihat video, di mana IT sudah menjadi bagian penting, menjadi roh dari segala mata pengetahuan yang ada sekarang ini. Nah, di IT sendiri kita tidak belajar program melulu, tapi justru kita belajar bagaimana kita memberdayakan program yang sudah ada bagi organisasi, bagi perusahaan maupun bagi industri. Itu yang paling penting. Jadi boleh dikatakan menggabungkan antara bisnis dan IT. Maka ada satu istilah yang cukup terkenal namanya BITA. BITA itu adalah Business IT Alignment. Jadi keselarasan IT dan bisnis terkait dengan manajemen. Nah, maka dari itu saya pada hari ini mencoba berbagi sedikit pengetahuan terkait dengan bisnis intelijen. Bisnis intelijen ini adalah salah satu mata kuliah juga yang kita ajarkan di STIMIK Pontianak, di mana sekarang ini sudah menjadi bagian penting dari kondisi sekarang yang kita hadapi dengan persaingan ketat, kemudian banyaknya perusahaan industri yang mulai berbasis digital, ya kan, beralih ke e-commerce, e-bisnis, toko online. Nah, artinya pada era sekarang ini sudah terjadi era transformasi digital. Nah, kita lihat sedikit tentang gambaran awalnya. Mungkin adik-adik maupun Bapak Ibu masih sedikit bingung apa itu bisnis intelijen. Atau kalau kita terjemahkan adalah intelijen bisnis, ya, menyelidiki bisnis kalau kita terjemah sehari-hari. Namun sesungguhnya bukan itu. Bisnis intelijen adalah bagaimana kita mencoba ya mengorganisasikan segala data, informasi yang kita peroleh, kemudian kita analisis secara terstruktur dengan cara yang tepat dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan informasi dalam pengambilan keputusan. Nah, keputusan apa sebenarnya yang kita harapkan? Yaitu meningkatkan kinerja dari organisasi. Nah, itulah yang paling penting dari momentum sekarang ini. Apalagi kita lihat kita hidup dalam di era digital ini. Nah, di sebelah kanannya kita lihat ada satu piramida. Piramida ini menggambarkan bahwa setiap perusahaan sekarang ini pasti memiliki data dengan jumlah yang banyak. Ya, tidak hanya perusahaan ya, sekolah ya, organisasi, UMKM, bahkan toko saja memiliki data yang cukup banyak. Bahkan kadangkala kita kesulitan mengolah data tersebut. Ya. Nah, itu yang paling bawah kalau kita lihat piramida ini. Jadi, awal dengan data yang banyak, kenapa bisa banyak datanya? Ya kan? Karena sehari-hari kita melakukan transaksi baik di internal perusahaan organisasi maupun dengan pihak eksternal, terutama dengan pihak pelanggan, customer atau masyarakat pada umumnya. Nah, di atas lebih tinggi itu adalah informasi. Artinya data yang telah diolah kembali itu akan berwujud sebuah informasi yang lebih bermanfaat bagi pihak manajemen, pihak pimpinan dalam rangka untuk pengambilan keputusan. Untuk berbagi di antara unit kerja yang terkait satu sama lain. Nah, kemudian yang lebih tinggi lagi kita kenal sebagai knowledge, pengetahuan. Artinya, informasi mungkin tidak saja belum sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan dari pihak pimpinan. Nah, dari sinilah kita lihat informasi harus dirubah dalam pengetahuan.
Hal ini penting, tujuannya adalah untuk bisa memberikan value, memberikan nilai lebih. Jadi tidak hanya sekedar informasi saja, tapi informasi yang sudah spesifik. Nah, di dalam materi di bidang sistem informasi, kita kenal istilah IIS. IIS itu adalah Executive Information System. Kalau di bahasa Indonesia kan adalah sistem informasi eksekutif. Nah, itu adalah di bagian knowledge management. Dan yang paling tinggi adalah action. Nah, action adalah apa yang mau kita ambil, keputusan apa yang mau kita lakukan terkait dari sumber data paling awal. Nah, ini adalah piramida yang ada di sekeliling kita, terutama kalau kita berinteraksi dengan pihak organisasi, pimpinan, ya, dengan pihak customer, supplier, semua membutuhkan hubungan terkait dengan 4 kotak daripada piramida ini. Nah, kalau kita lihat dari piramida ini diawali dengan collect data, ya, ada integrated, ada analyze, dan ada decide. Ini adalah tingkatan-tingkatan yang penting untuk dipelajari, mengingat sekarang ini informasi, data demikian banyaknya, seperti yang saya sampaikan sebelumnya. Nah, oleh karena itu, bagaimana kita untuk menyikapi, bagaimana kita untuk bisa memfilter, memilah dari semua data dan informasi yang menurut kita penting. Namun demikian, belum tentu punya value, punya nilai tambah, hanya standar saja. Nah, oleh karena itu, maka kita perlu mencoba memahami lebih jauh apa yang kita kenal sebagai business intelligence. Nah, kita coba lihat slide berikut. Nah, berbicara business intelligence, itu ada 3 komponen besar. Di mana kalau kita lihat ada 3 lingkaran, ada irisan di situ, irisannya kita kenal sebagai business intelligence, di mana mengaitkan ada bisnis, ada manajemen, ada information technology. Nah, oleh karena itu saya mengatakan kembali bahwa sekolah di STIMIK Pontianak, kebetulan kita dari STIMIK Pontianak, itu tidak menghasilkan programmer. Program perlu diketahui, tapi kita hasilnya adalah businessman. Seorang bisnis yang mampu mengaitkan, mengintegrasikan dari bidang ilmu manajemen, bisnis, dan IT menjadi satu kesatuan. Jadi inilah yang kita butuhkan pada era digitalisasi informasi sekarang ini. Atau kita kenal lagi yang lebih keren namanya bisnis virtual, bisnis online, di mana hubungan keterkaitan manajemen sangat penting terkait dengan IT-nya dan juga bisnisnya harus terkait satu sama lain. Nah, inilah komposisi yang penting yang perlu kita pahami. Jadi ingat, bukan menghasilkan programmer, program penting untuk bisa sebagai dasar melakukan analisis ya dan desain, tapi yang paling penting kita menghasilkan lulusan di bidang mengetahui bisnis dan IT. Makanya seringkali saya katakan BITA, Business IT Alignment. Jadi ada keselarasan bisnis dan IT. Karena sekarang ini banyak yang belajar bisnis, manajemen, tapi tidak paham IT. Wah, ini merupakan satu hal yang sangat menyedihkan, karena sekarang ini boleh dikatakan, apalagi masa COVID-19 ini ya, kita lihat semua sudah berbasis IT. Contoh saja, jangan jauh-jauh. Kita sekolah saja, bahkan diliburkan belajar dari rumah. Nah, bagaimana kita bisa melihat bahwa IT sudah menjadi bagian penting untuk kita menambah pengetahuan, tidak saja untuk kebutuhan bisnis. Nah, di mana juga di STIMIK Pontianak juga memberikan kuliah secara online, namun demikian STIMIK Pontianak ini memberdayakan yang namanya LMS, Learning Management System, pakai Moodle, ya, bukan seperti media online lain yang menggunakan Google Classroom, menggunakan Google Meet, menggunakan WA, email. Kita tidak menggunakan itu semua. Kita lebih canggih dari yang lain. Kita sudah menggunakan yang namanya Learning Management System, Moodle. Jadi ada manajemennya di dalam. Ya, itu sudah betul-betul online. Yang namanya e-learning. Jadi kita tidak lagi pakai WA, WhatsApp ya, pakai email-emailan, tidak lagi. Bahkan absensi kehadiran saja online. Ya, tugas semua online. Ya, di satu bentuk disitulah LMS yang kita gunakan. Ya, nah kenapa kita bisa begitu? Karena kita adalah salah satu sekolah IT yang memang sudah lama di Kota Pontianak dan merupakan sekolah pertama di bidang komputer, di bidang IT management yang sudah terakreditasi semuanya. Maksud semuanya apa? Semuanya artinya dari institusi dan program studi semuanya nilai B. Jadi inilah merupakan poin penting kita harus pahami. Maka kami juga masih lulusan-lulusan yang siap pakai, bahkan banyak yang sudah bekerja baik di dinas, di keguruan, dia di pemerintahan, ya sudah banyak yang berhasil.
Ya. Nah, itulah yang saya mau sampaikan bahwa dengan adanya hubungan antara bisnis manajemen dan IT akan menjadi peluang masa depan kita yang tidak ternilai harganya. Karena ke depan apalagi kita akan lihat mungkin kampus sudah sebagai satu bentuk yang tidak harus besar, tapi yang besar adalah di bidang IT-nya dan manajemennya. Semua IT yang tidak dikontrol oleh manajemen juga sulit untuk bisa berkembang. Namun demikian, tanpa sentuhan bisnis juga tidak bisa bersaing yang lain. Maka ada keterkaitan di antara ketiga komponen ini. Ya, nah itulah inti daripada bisnis intelligence. Ya, jadi mengaitkan bisnis, manajemen, dan teknologi informasinya. Inilah lulusan yang kita harapkan nanti berkiprah di masyarakat. Ya, jadi saya mencoba menghilangkan paradigma yang selama ini berkembang bahwa sekolah IT itu sekolah komputer doang, sekolah bikin program doang. Salah itu. Ya, itu salah. Kuliah di IT adalah kuliah bidang bisnis. Ingat, sekarang bisnis tidak ada lagi yang tanpa menggunakan IT. Apalagi adik-adik sekalian pasti seringkali berbelanja online kan? Nah, ya baik e-commerce, kita kenal ada e-business, ada virtual mall, ada e-mall, ada toko online, ya banyak. Nah, kita STIMIK Pontianak juga mengajarkan bagaimana membuat website online yang sehari-hari Anda kenal di masyarakat. Kemudian kita lanjutkan lagi. Nah, ini kita lebih rinci. Nah, apa sih bisnis intelligence itu sebenarnya? Dari definisi yang sudah kita dapatkan dari awal. Nah, beberapa komponen penting daripada sebuah bisnis intelligence. Pertama kita lihat, dengan memiliki bisnis intelligence ini, ya, kita bisa melakukan analisis yang lebih cepat, ya, waktu yang lebih singkat. Analisis apa di sini? Yaitu analisis data dan informasi untuk kebutuhan bisnis tentunya. Jadi kita lihat ada quick real time analysis. Jadi kita bisa memberikan solusi, ya, saran, ya, dengan waktu yang lebih tepat, ya, karena kita mampu mengolahnya lebih cepat, ya. Itu adalah business intelligence yang pertama. Kemudian kedua lagi kita lihat ada fast review. Kita bisa mereview secara cepat dengan komponen-komponen data yang sudah diolah, kemudian dibentuk, ya, kemudian disesuaikan dengan setiap kebutuhan divisi, baik internal maupun eksternal. Kemudian juga kita lihat bahwa dengan business intelligence ini kita bisa menggali peluang-peluang. Kalau sini dicontohkan identify selling opportunity. Jadi peluang-peluang penjualan, mengidentifikasi penjualan, apa peluang bisa kita lakukan? Bagaimana meningkatkan penjualan? Mungkin di bisnis lain juga sama ya. Ini hanya kebetulan contoh diambil selling-nya di sini. Tapi bagi kita semua yang tahu peluang itu ada di mana saja, sebenarnya peluang itu muncul dari adanya keluhan masyarakat, keluhan konsumen, ya. Nah, disitulah kita mulai menjajaki di mana keluhan sesungguhnya yang terjadi. Nah, hanyalah bisnis intelijen yang bisa memberikan informasi itu, ya. Kemudian juga kita bisa meningkatkan kecepatan dalam proses pengambilan keputusan yang kita kenal sebagai enhanced decision making process, ya. Jadi keputusan yang lebih cepat. Karena nanti hasil akhir daripada bisnis intelligence ini adalah memberikan dashboard. Bisa grafik, bisa bagan, bisa pie chart, dan lain-lain. Ya, nanti akan saya tunjukkan di belakangnya. Ya, jadi sehingga pengambilan keputusan tidak butuh waktu yang lama lagi. Bahkan bisa memprediksi, bahkan bisa memperkirakan, meramalkan ke depannya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan? Kinerjanya seperti apa? Apakah sudah meningkat? Apa kualitasnya sudah baik? Apakah ada value-nya bagi masyarakat? Nanti kita lihat ya. Kemudian ada kemudian men-share informasi, ya, berbagi pakai, men-share segala informasi di setiap unit. Jadi dengan kata lain tentunya sudah terintegrated, sudah memiliki layanan informasi yang terintegrasi satu sama lain, sehingga kapanpun, dimanapun, lokasi yang berbeda tidak ada kendala lagi. Kalau kami biasa istilahkan adalah tanpa batasan ruang dan waktu, ya, dimanapun kita berada, disitulah informasi kita, ya. Kemudian business metrics report. Jadi kita bisa menghasilkan laporan yang spesifik. Saya kata spesifik adalah sesuai dengan kebutuhan masing-masing manajemen, direktur, pimpinan. Spesifik tidak umum. Nah, bagaimana kita bentuk keputusan yang spesifik? Nah, inilah business intelligence. Sebuah perangkat lunak, sebuah software yang kita kembangkan, ya kan, yang kita bangun untuk mengolah data dengan ujung-ujungnya adalah keputusan yang tepat dan bisa memprediksi apa yang akan terjadi melalui bisnis intelligence ini. Nah, kemudian kita lihat lagi. Kita lihat, ini sebuah bagian lagi. Ini arsitekturnya. Mungkin adik-adik, Bapak Ibu mungkin
bingung ya lihat arsitektur ini. Semuanya tidak usah bingung. Ini gampang, mudah, tidak sulit. Ya, apalagi kalau adik-adik yang berkeinginan punya minat untuk mendalami bidang ini, bisa join dengan kita, join dengan kami di Pontianak, akan kita ajarkan lebih jauh bagaimana membentuk arsitektur ini. Menggambar arsitektur ini kita punya software yang namanya Packet Tracer, mungkin pernah dengar ya Packet Tracer. Kita juga bisa pakai GNS3, banyak tools yang bisa kita pakai untuk memetakan framework arsitektur daripada sebuah objek. Nah, di sini kita lihat adalah business intelligence-nya. Nah, bagaimana cara kerjanya kita lihat di sini. Pertama, kita tentu mengarah kepada informasi, sumber informasinya. Kalau kita lihat ya, digambarkan ada operational database, ada metadata repository, ada external source. Nah, ini semua informasi. Artinya apa? Informasi itu bisa dari eksternal, bisa dari internal. Informasi yang sudah tersimpan, artinya sudah kita backup sebelumnya, atau informasi yang lagi berjalan, lagi terjadi. Nah, semua ini menjadi masukan, input bagi sebuah yang namanya bagian dari sebuah konsep business intelligence. Jadi kalau kita bicara business intelligence, sebenarnya kita bicara data warehouse. Nah, di data warehouse itu ada 3 hal yang paling penting. Ya, data warehouse tidak lagi menginput data loh ya, jadi tidak menginput data lagi. Ya, yang dilakukan oleh data warehouse adalah melakukan ekstrak. Ekstrak artinya kita mengambil data. Transformation itu artinya proses. Kemudian load adalah menyimpan. Nah, 3 komponen penting ini adalah merupakan kerangka tubuh dari sebuah business intelligence. Nah, dari data warehouse ini, dari data yang kita kumpulkan dari operational database, metadata repository, external source, sumber eksternal ya, maksudnya di sini, kita olah, kita ambil, kita simpan dalam sebuah gudang data yang begitu luas, begitu besar. Ya kan? Nah, dari data warehouse ini nanti, kita akan melakukan sinkronisasi dengan kata lain melakukan interoperabilitas, ini istilah-istilah IT, ya, yang interoperabilitas dan sinkronisasi terkait dengan OLAP servers. OLAP itu sendiri adalah Online Analytical Processing. Ya, jadi OLAP inilah yang nanti akan membentuk, mengolah, dan menyampaikan, memprovide informasi yang lebih cepat ya melalui OLAP server ini nanti. Nah, OLAP server ini nanti akan memberikan output. Nah, outputnya apa? Kita lihat, memudahkan analisa data, ya kan? Kemudian laporan yang lebih tepat waktu. Dan yang bagian ketiga adalah menambang data, data mining, menambang data, ya. Nah, sekarang lagi top ya. Kalau adik melihat dengar kata data mining, data warehouse, itu tidak terlepas dari big data. Nanti big data ada sesi berikutnya. Mudah-mudahan adik-adik masih betah untuk ikuti terus acara ini. Di webinar 1 hour ya dari Strik Pontianak nanti akan berbicara big data. Apalagi big data itu, ya kan? Nah, di bidang IT sendiri, ya kan? Big data, data mining, data semua untuk siapa sih? Ya untuk bisnis. Bisnis apapun di dunia ini. Maka saya katakan kuliah di Strik Pontianak tidak menjadi programmer yang baik-baik, tapi menjadi seorang ahli bisnis yang bisa memberdayakan IT. Inilah masa depan kalian adik-adik. Ya, zaman era revolusi industri 4.0 ya. Nah, jadi konsep arsitektur ini adalah merupakan globalnya. Nah, bila adik-adik nanti ingin lebih memahami bagaimana kita membentuk gambar ini menjadi lebih rinci, nanti bisa coba bergabung di STIM Pontianak. Ini ada mata kuliah namanya Business Intelligence. Nanti ada Business Intelligence Advance. Belajar apa? Ah, ini yang paling penting. Belajar sebuah software yang sudah jadi. Adik-adik tidak usah buat software lagi. Ini sudah jadi, open source. Tidak berbayar, gratis. Tapi dia punya kemampuan yang luar biasa. Yang namanya Pentaho, Data Integration. Nanti saya akan jelaskan sedikit. Itu software, jadi tinggal kita gunakan. Namun demikian, untuk menggunakannya nanti, ya tentu perlu belajar. Nah, jadi belajar itulah mencoba membangun suatu pengetahuan bagi adik-adik sekalian, Bapak Ibu sekalian, supaya di perusahaan, di organisasi, di tempat Bapak Ibu bekerja, atau adik-adik yang sudah pernah bekerja atau bekerja, kita bisa membantu perusahaan. Ya, tidak lagi semua harus kita bikin program sekarang ini.
tapi belajar program untuk bisa analisis sebenarnya. Analisis, ya. Karena sekarang kita lihat banyak orang sudah jual program murah-murah lagi, paket-paket yang murah meriah, tapi dengan kemampuan luar biasa. Nah, disinilah kita mencoba memberdayakan, menggunakan media-media tersebut untuk kebutuhan bisnis, ya. Nah, kemudian kita lihat. Nah, ini suatu proses yang lebih rinci, ya. Kita kenal ada yang namanya business process, decision making proses. Jadi disinilah saya mencoba menggambarkan bahwa business intelligence melakukan kegiatan di dalam prosesnya itu diawali data, udah pasti ya. Data, informasi, pengetahuan, dan keputusan. Itu 4 komponen yang saling terkait satu sama lain. Nah, dari data kita lihat ada mengumpulkan data, mengkonsolidasikan data. Nah, biasanya menggunakan yang namanya ETL, itu adalah, masih ingat, extract, transform, dan load, ya, dari database, data warehouse. Kalau di informasi kita mulai melakukan analisis dan reporting menggunakan OLAP. Nah, OLAP itu adalah Online Analytical Processing, ya, itu kepanjangannya. Di dalamnya menggunakan fasilitas query language atau query ad hoc. Itu adalah bahasa-bahasa pemrograman yang sudah diinkludkan ke dalam software business intelligence. Jadi adik-adik hanya tinggal klik, drag saja selesai. Ya, tidak perlu memikirkan codingnya. Nah, gitu loh. Kemudian di knowledge ada data drilling. Artinya apa? Mencoba mencari data yang lebih mendalam, menggali lebih mendalam, menelusuri lebih mendalam. Ya. Nah, ini sumbernya dari data mining. Ya, menambang data secara lebih spesifik. Tidak lain tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi informasi yang lebih akurat, lebih berkualitas, punya value bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan. Nah, di ujung-ujungnya adalah improvement in competitiveness. Jadi meningkatkan daya saing perusahaan, organisasi, maupun bisnis-bisnis lainnya. Jadi inilah satu komponen luas yang akan kita pelajari satu semester. Kalau adik-adik berminat, ya, ini yang akan kita pelajari satu semester. Nanti tentang softwarenya yang tadi saya sebut sebagai Pentaho Business Suite, itu nanti ada semester berikutnya, ya. Dan ingat adik-adik, yang paling hebat lagi apa? Ternyata apa yang dipelajari Business Intelligence ini, adik-adik bisa mendapatkan sertifikasi internasional. Bukan lagi nasional loh, internasional. Dengan menguasai Pentaho Data Integration. Seperti tadi Pak Andi mengatakan, kok gelarnya saya panjang ya? Apa sih yang belakangnya itu? Mungkin ada CBIA ya. Nah, itu sebenarnya Business Intelligence. Certified Business Intelligence Associate. Itu kepanjangannya. Artinya apa? Kalau adik-adik ikut Business Intelligence ini, ikut mata kuliah ini, ikut bersama kuliah Stik Pontianak, nanti mengambil sertifikasi internasional BI, Business Intelligence, lulus, adik-adik bisa memasang nama di belakangnya, selain sarjana komputer, CBIA. Jelas ya? Certified Business Intelligence Associate. Boleh pasangkan selain sarjana komputer. Bahkan tidak hanya itu loh adik-adik, kita punya yang HTML, menguasai HTML. Namanya apa? MTA. Seperti Pak Andi tuh punya gelarnya MTA, gitu. Microsoft Technology Associate dari Microsoft. Ya, ada lagi yang namanya ADA, adik-adik. Kita banyak sertifikasi internasional. Boleh pilih nanti. ADA itu adalah Android Development Associate. Nanti juga ada topik khusus tentang Android, adik-adik. Ya, Android. Jadi kalau mengambil sertifikasi internasional Android namanya ADA setelah SCOM. Ya, berarti Android Development Associate. Nah, itu sebutan profesi keahlian. Ya. Lalu mungkin ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya ambil lebih? Sertifikasi boleh, nanti SCOM, MTA, CBIA, ya boleh, atau ADA silakan. Selama adik-adik mau belajar, saya yakin pasti bisa. Nah ini sebuah peluang bagus. Kenapa? Kita mau bekerja di manapun, ya kan? Sudah tidak ada masalah. Pintu sudah dibuka. Artinya mau nasional, mau internasional itu sudah bisa kita kemanapun, ya kan? Jadi tidak lagi berbekal hanya selebar ijazah sarjana komputer. Tapi kalian punya keahlian khusus. Sehingga pihak pimpinan, perusahaan, organisasi yang merekrut kalian, itu akan lebih percaya, lebih pasti bahwa kalian akan lebih mampu dari yang lain. Nah inilah yang saya mau sampaikan. Dan ini sudah berjalan sekitar 3-4 tahun yang lalu, dan alumni-alumni kita semua sudah mengikuti seminar sertifikasi tersebut,
ya. Dan rata-rata mereka memilih yang MTA, jadi keahlian di bidang HTML, PHP, ya. Mereka suka ke situ. Jadi makanya Eskom, MTA gitu loh. Kalau adik-adik sekalian punya keluarga yang teman-temannya alumni dari STIM Pontianak, ya. Nah, kita lihat berikut lagi. Nah, ini dia. Ini contoh, saya menggambarkan seperti contoh supaya tidak hanya konsep bingung ya. Kita contoh sekarang. Ya, dengan gambar ini kita lihat. Ada dua sisi ya ini sekalian. Ya. Atau Bapak Ibu yang lagi menyaksikan acara ini. Ada yang namanya information driven by online transaction processing. Nah, jadi ada online transaction processing. Kemudian di sebelahnya ada online analytical processing. Apa bedanya? Nah, bedanya online transaction processing ini lebih fokus pada perekaman data. Ya, mencatat record, ya, menghimpun record data. Itu adalah online transaction processing. Nah, coba kita lihat. Ada product database, ada advertising database, ada consumer demographic database. Semua ini adalah merupakan hasil karya masukan untuk sebuah bisnis. Nah, tentu kan kita harus mengolah kan? Mengolah data ini kan bervariasi. Ya, mempunyai atribut yang berbeda-beda, kategori jenis barang yang berbeda-beda. Ya kan, udah jelas tidak mungkin kita kerjakan secara manual. Maka perlu ada sebuah sistem yang untuk mengaturnya. Nah, kita lihat contoh, ada produk lain, ada perubahan produk lain di produk database-nya. Kemudian ada tentang media periklanan, buat timetable-nya, ya kan? Kemudian anggaran, meningkatkan advertising dan radio dicontohkan. Kemudian ada customer credit limit, menentukan batas kredit bagi pelanggan. Kemudian juga tingkat salary, perubahan-perubahan salary. Nah, ini kan kadang-kadang tidak mudah untuk kita lakukan. Kenapa? Karena rata-rata semua perusahaan sudah otomatisasi ya, sudah otomatisasi. Oleh karena itu, maka mereka perlu ada sebuah media, tool, sistem yang mempercepat pengolahan data ini. Contoh, saya contohkan. Sekarang sebuah perusahaan ingin menilai seorang salesman. Apakah salesman termasuk kinerja yang baik, KPI-nya baik, key performance indicator-nya baik, apakah ada dasar dari omset penjualan? Nah, selama ini kan hanya omset penjualan ya, omset penjualan besar, oh dikatakan kinerja bagus. Padahal kan kita tidak bisa melihat itu saja. Kita harus lebih mendalam. Apakah kinerja salesman itu dipengaruhi oleh pendidikannya, demografinya, lingkungan dia berasal, ya kan, pengalaman dia dalam meningkatkan kinerja penjualan. Ya, kenapa? Karena kalau seorang penjual atau salesman yang menjual produk yang sudah umum, sudah punya brand, punya merek, itu sebenarnya tidak perlu pemasar lagi, tidak perlu salesman lagi. Masyarakat akan beli sendiri. Walaupun tidak ada promosi lagi, karena masyarakat sudah tahu. Sebenarnya itu tidak bisa kita kategorikan penjual tersebut atau sales tersebut punya KPI yang bagus. Tidak. Kenapa? Karena masyarakat sudah tahu. Tidak promosi pun mereka akan beli. Nah, tapi yang harus kita lihat adalah apakah seorang salesman, pemasar, mampu menjual seluruh produk tanpa membedakan, ya, seluruh produk tanpa membedakan. Justru yang harus kita nilai adalah produk yang selama ini sangat sedikit penjualannya. Atau bahkan ada merek-merek tertentu yang tidak pernah laku. Lama barang ini baru laku misalnya. Nah, kita justru harus tahu. Justru kita harus bisa mengkaryakan dengan mempelajari behavior daripada salesman tersebut, ya, kemampuan dia dalam bekerja sehari-hari, ya, kemampuan dia berinteraksi dengan konsumen, sampai dia mampu untuk menjual juga produk yang selama ini tidak laku. Nah, ini paling penting. Jadi bukan menjual produk yang sudah laku, bukan. Justru kita harus melihat, bisa nggak pemasar atau penjual ini menjual produk yang selama ini sulit lakunya, sulit diterima masyarakat, sulit dibeli, atau kadang-kadang ditolak oleh pembeli. Nah, bisa nggak dia untuk menaikkan profit daripada produk tersebut? Nah, berarti kan kita harus menilai dari segala struktur dari salesman tersebut. Ya, tidak hanya bisa dari omsetnya. Nah, caranya bagaimana? Caranya tidak lain adalah lewat data warehouse, business intelligence tadi. Nah, itu yang saya mau sampaikan tentang contoh sekilas. Karena kadang-kadang banyak yang berbicara seperti itu. Nah, kita lihat sebelah output-nya. Ada business intelligence driven by analytic processing. Nah, situ dikecokan berapa banyak produk yang terjual. Nah, dengan iklan yang diberikan, ditayangkan, apakah anggaran biaya iklan itu lebih tinggi
Atau produknya justru terjual banyak. Nah, kita kan harus tahu ya, apakah orang beli produk karena iklan atau karena hubungan dengan sesama konsumen, ya. Jadi tidak lewat iklan, justru lewat media sosial misalnya. Karena kita harus tahu supaya anggaran kita, dana kita, budget kita tidak disalahberdayakan, disalahgunakan, ya kan? Nah, kita lihat lagi di contoh kedua dikatakan juga bagaimana tingkat level persediaannya, ya kan? Kadang-kala kan orang berpikir begini, wah kalau kita stok barang yang terlalu banyak, sebab kalau terbanyak nanti menimbun barang dalam gudang, tidak efektif dari segi pembiayaan, tidak efisien dan sebagainya. Tapi di kadang-kala ada satu sisi barangnya kurang, tidak bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Nah itu juga problem kan? Problem. Nah bagaimana kita mensiasati supaya produk yang kita jual, barang yang kita jual, atau yang mau kita jual, kita bisa mencari dulu tingkat optimalisasinya. Nah di sini program biasa agak sulit. Nah kalau kita gunakan data house ini, dengan sistem yang saya katakan tadi adalah Pentaho Data Integration, nama softwarenya, itu dia mampu untuk meng-create informasi, bisa memprediksi informasi. Sehingga kita dalam melakukan persediaan barang, itu sudah ada nilai angka yang bisa kita jadi patokan. Walaupun dari pihak penjual selalu melakukan promosi ya, kalau beli sekian dapat diskon, kalau beli banyak lagi dapat diskon, ya kan? Tapi kan kita harus tahu juga, memang betul, beli banyak, makin banyak ada diskon. Tapi apakah gudang kita tersedia? Tempat penyimpanan kita tersedia? Jangan-jangan karena kita baunya murah, kita beli banyak, kita mau sewa gudang baru. Kan biaya lebih besar lagi. Nah, disinilah kita perlu menganalisa. Lebih mendalam. Itulah business intelligence. Jadi tidak lagi seperti model permukaan saja kita lihat. Kalau adik boleh membayangkan sungai, permukaan sungai dengan kedalaman airnya. Nah, kita mencari kedalaman airnya, ya segala kerikil-kerikil, ya butiran-butiran air, ya kita perlu mengambil data sampel tersebut atau populasi data tersebut. Tujuannya adalah untuk memprediksi dari konstruk bisnis yang kita lakukan ini. Nah, ini contoh, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi ya. Nah, inilah dashboard-nya, adik-adik. Inilah dashboard-nya. Jadi executive dashboard, ada operational analytical report, ya, ada interactive query dan reporting, ada export to Excel, jadi bisa ekspor ke Excel, PDF, dan lain-lain ya. Nah, semua ini bisa kita lihat dengan tampilan di desktop maupun di gadget. Semua informasi apa, semua tersedia. Ya, inilah business intelligence. Nah, jadi memudahkan pihak pimpinan, perusahaan, karyawan dalam mengolah data menjadi informasi, menjadi pengetahuan. Dan ujung-ujungnya adalah keputusan yang lebih bernilai. Bukan lebih tepat ya, Dedek, lebih bernilai. Ada value-nya, ada profit value-nya yang paling penting. Karena harapan, kenyataan selalu ada. Ya kan? Keluhan selalu ada. Ya, setiap masyarakat, orang pasti punya keinginan yang berbeda-beda. Nah, disitulah kita perlu memahami kondisi keinginan dari para customer. Nah, kita coba build, kita bangun, kita bentuk supaya bisa menyelaraskan kebutuhan masyarakat dengan kemampuan bisnis melalui business intelligence ini. Kemudian kita lihat lagi, ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, adik-adik sekalian. Ini sebuah software sebenarnya. Ini open source, namanya Pentaho, ya. Namanya Kettle, conceptual model. Jadi nanti kalau belajar advance BI, itu akan belajar software ini, dan software ini adalah uji sertifikasi internasional. Jadi belajar Pentaho Data Integration. Ini kalau sudah mahir software ini, adik-adik ke perusahaan, bawa ke perusahaan tinggal bangun sistem, nggak perlu bikin sistem lain, adik-adik. Ya, artinya ngolah data awal perlu ada aplikasi, tapi untuk keputusan, untuk mengintegrasikan seluruh divisi, unit kerja, ya, itu hanya Pentaho dengan model Kettle yang bisa lakukan seperti itu. Nah, kita lihat gambar ini adalah sebuah konseptual modelnya. Kalau kita lihat ada berbagai tabel, file, kita melakukan evaluasi dari sebuah job ini adalah pekerjaan yang harus kita lakukan. Kemudian dari pekerjaan ini nanti akan muncul transformation-nya. Satu job bisa punya beberapa transformation, harus dieksekusi, pekerjaan-pekerjaan mana yang harus dieksekusi, divisi-divisi mana yang membutuhkan keselarasan. Kemudian di dalam job itu ada yang kita kenal cell, mail, SQL. Ini adalah simpanan database yang kita pakai.
Tadi saya katakan Pentaho ini multi-platform, jadi berbasis Java dia. Jadi dia bisa menyimpan segala bentuk source, ya kan? Dan dia bisa mengeluarkan informasi yang sesuai kebutuhan kita. Ada FTP-nya, ada FTP-nya, ada HTTP-nya. Jadi mau ditambahkan dimanapun tidak masalah. Itu bentuknya kita lihat. Nah, kemudian terakhir kita lihat ada step. Step itu adalah tugas yang dilakukan ya dari proses transformation, dan lebih dari satu step yang mengarah kepada posisi goal maupun retrieve-nya itu kita kenal sebagai hop. Nah, hop ini adalah menggabungkan dari dua aliran data yang ada dilihat ya, ada tanda panah bolak-balik dari satu step. Satu tugas yang harus dilakukan. Nah, di dalam perusahaan bisa banyak step. Bisa ratusan step bisa terjadi. Maka dari itu Pentaho ini akan dijalankan dalam sebuah perangkat lunak, software Pentaho sendiri, kalau kita sudah punya proses bisnisnya. Kita sudah mampu memahami proses kerjanya. Nah, dengan belajar BI ini, kami juga mengajarkan bisnis proses manajemen, supaya ada keterhubungan. Belajar bisnis proses manajemen, nanti belajar BI. Habis itu belajar Pentaho. Nah, jadi kalau keluar, bukan lagi programmer, tapi seorang analis, ya, senior analis, seorang manajer di bidang IT, ya, di bidang manajemen, di bidang bisnis, yang bisa mengolah data untuk kebutuhan baik marketing, production, finance, macam-macam. Ya, kalau kita boleh saya katakan sekarang sudah menjadi satu kesatuan. Harus ada integrated system, harus ada layanan, sistem yang bisa menjangkau seluruh unit, seluruh divisi. Nah, ini yang kita butuhkan saat ini, ya. Kemudian, nah ini yang saya katakan lebih jauh, ini adalah konsep akhir daripada sebuah Pentaho, akan muncul seperti ada pie chart-nya, ada map grafiknya, ya kan, ada GPS-nya juga muncul, ya kan, ada GIS-nya, ada matrix, angka-angka, grafik, tabel, dan sebagainya. Jadi, tinggal klik and drag saja, semua data muncul. Kita tidak usah pikirkan bagaimana data itu diolah di dalam sistem ini. Yang penting kita bangun prosedurnya, kita bangun sistem mekanismenya, ya, dia akan keluarkan sendiri data ini. Jadi belajar mengoperasikan software ini, kira-kira seperti itu. Nah, inilah yang saya mau sampaikan kepada adik sekalian, maupun Bapak Ibu yang mendengar acara webinar pada sore ini. Business Intelligence adalah suatu produk pengetahuan yang baru, ya kan? Dan mungkin belum banyak diajarkan di perguruan tinggi lain, tapi STIMIK Pontianak duluan yang mengajarkan Business Intelligence ini. Dulu orang mengatakan sebagai mata kuliah Decision Support System, SPK atau Sistem Penunjang Keputusan, tapi itu sudah berlalu, eranya sudah berlalu. Nah, bicara BI, di dalamnya ada SPK, di dalamnya ada data mining, ya, di dalamnya ada data warehouse, gitu loh. Jadi lebih luas lagi, ya. Nah, jadi kalau adik-adik maupun Bapak Ibu yang menyimak pada sore hari ini bisa bandingkan dengan perguruan tinggi lain, apakah mereka punya mata kuliah ini? Dan lagi pula kami transparan adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang mendengarkan acara ini bisa lihat di website kita ya. Itu semua transparan, mata kuliahnya ada. Artinya kami tidak memberikan informasi yang mungkin akan berbeda di saat prakteknya, pelaksanaannya. Brosur kami semua punya mata kuliahnya, ya kan? Di website punya semua mata kuliahnya. Artinya kita tahu, oh saya masuk STIMPON ini saya bisa dapat apa? Saya belajar apa? Bukan lagi orang hanya menawarkan sebuah kampus, ya kan? Informasinya mungkin promosinya di build up, tapi nggak tahu mata kuliahnya apa, nggak tahu belajar apa, ya? Oleh orang yang sampaikan informasi katanya, oh saya juga belajar, kampus ini juga mengajarkan ini, tapi buktinya mana, Adik, Bapak Ibu? Kan sekarang kita perlu bukti, perlu ada kepastian. Jangan lagi janji-janji. Kepastian tidak bisa disalahgunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Saya satu kata yang perlu saya sampaikan kepada adik maupun Bapak Ibu sekalian. Don't let anybody steal your dream. Jadi jangan sampai orang lain mencuri mimpi-mimpi Anda, mimpi adik-adik sekalian. Untuk berhasil, tidak ada orang lain selain konsentrasi adik-adik sekalian maupun Bapak Ibu yang mungkin punya kenalan, ya, atau ponakan misalnya yang sekarang sudah selesai, lagi memilih jurusan, program studi, ya, kiranya tidak perlu bingung, karena kebingungan akan membuat kita sulit bersaing dengan orang lain, ya. Mudah-mudahan dengan informasi ini bisa memberikan satu kepastian, jaminan bahwa apapun yang kita pelajari tentu ada value-nya. Tentu ada
senjata kita, persaingan kita untuk masa depan kita melawan alumni-alumni dari perguruan tinggi lain. Nah, demikian sekilas saya sampaikan topik Business Intelligence ini. Sebenarnya ini adalah mata kuliah 2 semester, adik-adik sekalian. 2 semester ini sebenarnya. 1 semester konsep, 1 semester adalah prakteknya. Ya kan? Jadi 6 SKS sebenarnya. Tapi saya mencoba merangkum semuanya dalam 1 jam ini. Paling tidak kita menjadi tahu kalau orang bicara Business Intelligence. Ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada sore hari ini bisa bermanfaat, ya. Dan tidak lupa kalau sudah punya kepastian silakanlah daftar karena kita sudah buka Steam Pontianak ini secara online, ya. Brosurnya, websitenya semua sudah ada di link yang dikirimkan juga. Tinggal daftar online, bahkan kita juga bisa ujian online. Namun demikian ada kelebihannya nih bagi adik-adik semua yang ikut webinar ini, itu tidak perlu tes loh ya, tidak perlu tes dan tidak perlu wawancara, ya. Daftar bisa diterima langsung. Ya, jadi ada kelebihannya dengan membawa dan menunjukkan sertifikat yang nanti akan ada diperoleh ya setelah acara ini. Nah, demikian Pak Andi, apa yang saya mau sampaikan. Mungkin ada yang mau didiskusikan dari adik-adik sekalian yang telah mendengar presentasi saya secara singkat pada sore hari ini. Silakan Pak Andi. Ya, Pak Sandi. Oke, untuk adik-adik sekalian ya, sekarang saya buka sesi pertanyaan ya. Bagi kalian yang mau bertanya, silahkan bertanya ya. Jadi di sini saya unmute semuanya. Ya, bagi yang mau bertanya silahkan bertanya. Jadi kalau bisa raise hand dulu atau mungkin kalau memang malu dengan berbicara boleh melalui chat ya. Gimana raise hand ya? Emang kelihatan ya? Oke, silakan adik-adik yang mau bertanya. Ya kan suruh ini seluruh raise hand kan? Jadi kalau pakai chat juga boleh, nanti Pak Andi akan menyampaikannya. Atau mau langsung juga boleh, silakan. Senang sekali lihat kalian semua ini masih segar nih ya, udah sore nih. Nah ini yang selalu ikut nih ya, Kelly selalu ikut ya. Nah, Kelly ini anaknya anak buahnya Pak Sunardi ya? Iya. Nah, Pak Sunardi itu alumni kita, awalnya 94 beliau itu. Ya. Oh. Ya, silakan. Kalau di Immanuel kayaknya ada 10 orang alumni kita itu. Ada alumni ya yang ngajar di SMK Immanuel. Oke, yang mau bertanya boleh melalui chat, boleh chat, boleh langsung ya. Ya. Mungkin malu bertanya, boleh di chat aja langsung. Ya kan? Mudah-mudahan tidak salah pilih. Mudah-mudahan bisa dapat informasi yang lebih bagus lagi langsung dari saya bisa sampaikan. Ya kan? Mungkin bisa di-share kepada teman-teman kalian. Karena ini berlanjut nih. Nanti ada acara webinar berikut adalah Big Data. Nah, Big Data nanti. Ya, nanti ada IoT. Nah, pokoknya ini semua mata kuliah kita ajarkan di STIM Pontianak. Nah, nanti ada robotik, ada Android, nah, macam-macam. Ya, silakan ikuti terus. Ini yang session ketiga ya. Silakan, jadi sekalian. Pak, Ya, silakan. Jadi kan kita bahasnya business intelligence sekarang ini. Biasa business intelligence itu kan pasti ada beberapa faktornya seperti faktor keunggulannya dan faktor kegagalannya. Kalau misalnya ada faktor kegagalannya itu, cara penanggulangannya itu gimana dalam business intelligence? Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Memang pertanyaannya bagus. Ada kelebihan, pasti kekurangannya. Kegagalan, pasti ada yang kekurangannya ya. Iya. Nah, di business intelligence sebenarnya dia sebuah software, sebuah sistem yang dibangun oleh perusahaan, ya, yang pasti selalu ingin mencari keunggulan. Itu pasti. Secara teori, konseptual selalu meningkatkan performance. Itu udah pasti. Nah, pertanyaannya kan, bagaimana kalau ada kegagalan menanggulanginya? Sebenarnya kegagalan itu tidak akan terjadi kalau sudah memiliki SOP yang jelas, yaitu standard operating procedure-nya. Proses bisnisnya jelas. Ya, biasanya kegagalan itu terjadi karena ada melakukan sesuatu tanpa melewati prosedur. Assalamualaikum.
Nah, tidak melewati prosedur. Itu yang terjadi. Nah, kemudian juga data yang kita masuk di dalam sistem kurang lengkap. Ya, ada kekeliruan di situ. Nah, itu biasa menyebabkan informasi diolah mungkin ada sedikit bias, ya, sedikit mungkin tidak sesuai harapan, itu bisa terjadi. Maka dari itu perlu orang-orang IT yang tahu bisnis. Nah, gitu loh. Jadi di STEAM Component juga mengajarkan Business Process Management. Jadi cara membuat Business Process Management itu mata kuliah awal. Nanti ini itu pasti bisa mulai mengatasi. Jangan sampai pada saat diolah datanya, hasilnya ternyata keliru. Nah, jadi bottleneck di mana? Bisa di proses bisnisnya. Itu Kelly. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Kayaknya ada 3 teman saya, 2 teman saya sebelumnya ya. Pak Handi sama Pak Gat ya, betul ya? Sudah dengar juga ya sesi mereka ya? Iya. Ya, oke. Yang lain nih, kayaknya ada ikut terus nih. Siapa lagi? Selain Kelly nih yang rutin nih. Ya. Niko juga, Pak. Oh, Niko ya? Niko ya? Hmm. Niko juga nih. Niko nih pasang apa headset nih ya, kayak pilot aja ya. Oh. Ya, Pak. Ya, boleh. Bagus. Jadi ingat baik-baik adik-adik dan yang mungkin disampaikan juga bahwa kuliah di IT bukan bikin program, adik-adik, jangan salah. Ya kan? Program itu dipelajari untuk bisa melakukan analisis saja. Ya, tapi tujuan kita adalah bagaimana mengembangkan bisnis lewat IT. Makanya belajar business intelligence, belajar enterprise architecture, ya kan? Belajar big data, ya, belajar proses bisnis, bahkan kita ada mata kuliah digital marketing, adik-adik sekalian yang Pak Andi bawakan sesi pertama ya, digital marketing. Sekarang semua sudah era digital marketing. Nah, itu juga mata kuliah kita. Jadi memang kita mencoba merangkum, menggabungkan seluruh mata kuliah kita untuk dalam webinar ini. Ya, supaya adik lebih jelas. Biasanya kan kadang-kadang lihat brosur bingung ya, mau pilih apa, mata kuliah ini mau belajar apa, gitu loh. Nah, kita jelaskan lewat webinar ini. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Kita sudah mulai pendaftaran, sudah banyak daftar lewat online. Bagi adik-adik yang mau daftar, yang ikut webinar ini, kita punya datanya, tidak perlu wawancara, tidak perlu tes. Hanya bawa sertifikatnya. E-sertifikatnya, itulah buktinya. Ya. Mungkin bisa ajak juga teman-temannya yang lain untuk nonton yang webinar berikutnya, itu tentang Big Data. Siapa tahu ada yang belum tahu ya. Nanti kita buat juga video di YouTube. Nanti kita akan buat di YouTube video-video yang sudah kita rekam ini, akan kita masukkan di YouTube oleh Pak Handi. Nah, bagi yang mungkin lupa-lupa, bisa putar ulang lagi. Dedek, masih ada, Dedek? Yang mau ditanyakan? Kelihatannya cuma si Kelly aja nih ya. Nah. Ayo, boleh bertanya melalui chat, silakan ya. Tanyanya lewat chat aja, karena apa? Takutnya kalau misalnya pakai voice nanti malah bentrok ya, ada yang nggak unmute atau apa gitu loh. Ya, boleh di chat aja. Jadi langsung melalui chat aja ya, nanti akan saya bacakan. Ayo, jangan malu-malu, Derek, silakan bertanya ya. Jadi seperti nama saya waktu Pak Andi kenalkan ada CBIA kan, nah itu sertifikasi internasionalnya. Nanti kalau ada diikut dapat gelar itu juga, CBIA, ya, Certified Business Intelligence Associate. Nah, nanti Big Data ada lagi tuh, Certified Big Data Associate. Nah, nanti tunggu saja waktunya ya, itu akan diberikan oleh satu rekan kita juga, Pak David nanti. Mungkin flyernya bisa kalian lihat nanti setelah isi e-certificate ini biasanya ditayangkan flyer berikutnya. Ayo, selain Kelly, ini biasanya Niko juga biasanya aktif bertanya nih ya, tapi tumben hari ini kayaknya diem ya. Niko, terus ini apa di IKPU ya? IKPU nama aslinya siapa ya? Ini juga yang dari sesi pertama ada ikut, Pak. Oh gitu ya. Silakan. Ya, kita harapkan nanti kita waktu masih ada, ya, boleh didiskusikan nanti kira-kira mau pilih kuliah di mana ya. Ah, ini IKPU ya, namanya keren juga ya. Ya, di IKPU. IKPU ya, ini kayaknya kayak ini apa? Signal ya gitu ya, nggak jelas ya. Nah, Marga T ya, Marga T bukan? Atau T itu apa artinya ya?
Atau bahasa Inggris ya, TKPU, IKPU ya. Tapi voice-nya nggak ada kayaknya. Ya, nggak apa-apa. Iya, nggak ada voice-nya, nggak kedengaran voice-nya. Ya, nggak apa-apa. Jadi boleh di chat, boleh kalau voice-nya Ya, nggak bisa, melalui ya. chat aja. Boleh chat kok. Ya. Yang hadir 40 ya, partisipan saya lihat ya. Oh iya, Ada Pak Sandi, ini ada satu pertanyaan dari peserta kita. Nah, di sini ada dari Pak Felwin Wibowo ya kayaknya. Ya, Oke. terus di sini ada pertanyaan, apa perbedaan jurusan Teknik Informatika dengan pendidikan TIK? Oh, ya, oke. Jadi gini, kalau teknik informatika itu lebih pada konsep teknologi informaticsnya. Dia lebih kepada model-model yang sifatnya lebih kepada science untuk bidang IT-nya. Kalau TIK itu lebih kepada sifatnya lebih umum. Ya, contohnya begini. Kalau TIK itu ada lagi yang menggunakan ICT ya. ICT atau TIK kan kurang lebih sama. Nah, biasanya TIK itu ada di pendidikan, bukan di bidang ilmu murni komputer. Kalau bidang ilmu komputer di Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika itu hanya 5 yang diakui. Nah, tidak ada TIK-nya. Nah, tidak ada TIK-nya. TIK itu lebih pada keguruan. Dan porsinya, komputernya, algoritmanya, pemrograman itu hanya sekitar 30-40%. Lebih banyak diisi pendidikan. Ya, jadi kalau untuk tahu lebih jelas, ya di bidang ilmu komputer murni, pilih teknik informatika. Ya, kalau di TIK nggak pernah belajar big data, nggak ada belajar robotik, nggak ada belajar soft computing, tidak ada belajar algoritma, ya tidak ada belajar itu. Ya, mereka lebih fokus kepada pendidikan. Ya, lebih banyak porsinya ke mata kuliah pendidikan. Jadi mereka belajarnya apa? Kayak Photoshop, PowerPoint, ya. Kemudian Visual Basic pun ibaratnya yang dasar-dasar, ya. Nah, itu bedanya jadi mata kuliah karena TIK itu bagian dari pendidikan. Ya. Nah, kalau di teknik informatika itu bagian dari sistem komputer, sistem murni ilmu komputer. Jadi fakultas ilmu komputer atau fakultas sistem informasi. Ya, itu lebih pada teknologi informasinya. Jadi belajar robotik, belajar soft computing, belajar algoritma, belajar Python. Nah, jadi sekalian saya lupa nih. Python. Mas pernah tahu Python? Python itu kita ngajarkan sudah cukup mendalam loh. Ya, nah di TIK sendiri tidak ada mata kuliah Python itu. Ya, kalau kita di ilmu komputer murni itu ada Python, belajar algoritma pemrograman cukup banyak. Nah, itu bedanya ya. Jadi kalau TIK bukan rumpun dari informatika, kalau informatika hanya 5, bisa saya sebutkan, sistem informasi, teknik informatika, rekayasa perangkat lunak, teknologi informasi, dan sistem komputer. Hanya 5. Ya, yang ada di Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia. Kalau TIK itu adalah bagian ke pendidikannya, biasanya di IKIP. Ya, di IKIP gitu loh, bukan di ilmu murni komputer. Maka gelarnya bukan Eskom, Adik. Ya, gelarnya SPD. Nah, itu beda tuh, gelarnya SPD tuh, bukan Eskom. Nah, jadi kalau kita gelarnya Eskom. Nah, itu bedanya. Jadi beda dari sebutan gelarnya, beda dari mata kuliah atau pendidikan yang dipelajari. Ini sangat bagus. Dan kalau adik-adik mau jadi guru, itu terbuka peluang. Lulusan sarjana komputer, ya itu jangan berpikir jadi guru saja, bahkan punya bisnis sampingan bisa. Selain guru. Karena apa? Karena mempelajari ilmu murni, computer science, ya information science, gitu loh. Jadi bukan semata-mata jadi guru. Kalian bisa masuk ke perbankan, ya ke industri, ya kan? Kemana saja bisa. Mau jadi guru juga bisa. Buktinya ada semua. Kalau adik-adik pernah ke daerah ya, atau di kota Pontianak juga, banyak alumni kita yang jadi guru. Nah, tidak so jauh-jauh lah ya Kelly ya. Di Immanuel ada 10 orang kalau saya alumni kita yang jadi guru ya. Selain Pak Dedi, Sundardi, Juliadi, apalagi tuh? Julianto. Iya, Kak. Dia kan Banyak. alumni STIMIK kah? Bu Mary juga alumni STIMIK loh. Buku Mary. Buku Mary. Ah, Mary Simon. Mary Simon. Ya, jadi mereka bisa jadi guru juga, tidak hanya di Immanuel ya. Kalau di Pontianak yang saya tahu ya, itu di Gembala Baik, ya di Santo Petrus,
kemudian kalau di negeri juga banyak ya. Bahkan banyak juga yang sudah berkiprah juga menjadi dosen di perguruan tinggi lain. Artinya apa? Kita kuliah di bidang sistem informasi maupun teknik informatika, selain mau jadi guru bisa, mau jadi bisnismen bisa, ya mau kerja sendiri juga bisa. Nah, salah satu peluang lagi yang saya mau katakan, ya kuliah di bidang ini tidak mesti harus kerja sama orang. Kita bisa bangun bisnis sendiri. Lewat apa? Media teknologi informasi yang kita kenal sehari-hari sebagai e-commerce, teknologi web, ya toko online. Bisa kita bangun dari situ. Ya, kita bisa buat bisnis online. Ya, mau buat dengan mobile application, gadget juga bisa. Ya, jadi banyak peluang kerja. Ya, jangan cari kuliah jurusan tertentu yang hanya satu bidang pekerjaannya. Kalau nggak bisa diterima, ya mau jadi apa kan? Nah, kalau ini tidak, gitu loh. Jadi kalian di rumah, apalagi sekarang generasi milenial ya. Ada ini kan generasi milenial nih. Kalau kami generasi imigran nih, kami imigran nih. Ya kan? Beda umurnya ya, kalian udah lebih milenial. Jadi artinya apa? Sudah terbiasa dengan gadget. Nah, bikin produk-produk online, bisa jual produk online semua dengan gadget. Nah, kita bantu memberikan mata kuliah dalam membangun sistem tersebut. Itu kira-kira Pak Andi. Ya Pak. Begini Pak, ada satu pertanyaan lagi, kelanjutan Pak ya, dari Velwin. Jadi di sini ada pertanyaannya, apa keunggulan lulusan komputer dibanding lulusan jurusan lain? Misalnya bisnis manajemen, akuntansi, atau ilmu sosial. Oke, Diri sekalian. Jadi perbedaannya pasti, ya kan? Saya mau katakan begini. Kalau kita kuliah di manajemen, ya di akuntansi, di bisnis, ya kalian tahu cuman bisnis, ya manajemen, akuntansi. Tapi sekarang kita harus sadar, kerja di perusahaan sekarang tidak lagi menggunakan sistem-sistem manual. Masuk perusahaan sudah ada sistem aplikasinya. Kalau kita hanya tahu kuliah dari jurusan bidang bisnis, manajemen tanpa sentuhan IT-nya yang mendalam, kita tidak bisa berbuat banyak. Kita tidak mampu membantu perusahaan untuk meningkatkan daya saingnya. Tidak mampu memberikan value bagi perusahaannya. Karena kita tidak tahu bagaimana memberdayakan IT tersebut. Contoh, kalau adik kuasai misalnya aplikasi Pentaho, itu bisa bantu perusahaan membangun sistem yang lebih bagus lagi, ya kan? Nah, sekarang coba lihat, ya kita masuk perusahaan sudah punya sistem akuntansi, sudah punya aplikasinya. Nah, semua sudah ada, apalagi kalau kita lihat akuntansi semua terstruktur ya, semua terstruktur, ya kan? Semua sudah ada. Nah, kalau tidak tahu IT, gimana mengoperasikannya? Tadi pertanyaan Kelly saya sambung, berarti ada kekeliruan, ya kan? Kekeliruan menginputkan data kan? Akhirnya salah, walaupun mereka beli sistem yang bagus, tapi SDM-nya, usernya itu tidak mampu memberdayakan, tidak punya logik lebih mendalam memberdayakan IT yang terkait dengan sistem akuntansi tersebut. Sama manajemen keluar mau kerja apa? Nggak bisa kita bangun bisnis sendiri. Satu, kedua, semua kalian lulusan masuk ke perusahaan, baik yang dari sekolah ekonomi ya, sekolah bisnis ya, itu kan tidak tahu mendalam tentang IT. Tidak terlalu tahu, apalagi pada saat membangun sistem, kalian yang pilih manajemen, pilih ekonomi akan bingung. Ya kan? Maka dari itu, kalian kalau mau menjembatani di satu perusahaan antara bisnis dan IT, maka pilih sisi informasi. Itu jembatan. Ya, contohnya saya, Mas Didik, saya mau kasih tahu. Ini contoh saya sendiri nih. S1 saya itu ekonomi. Tapi, saya berprediksi waktu zaman tahun 95-97, mungkin adik belum lahir ya. Udah lahir belum nih? Belum ya? Saya sudah beralih haluan ke IT. Jadi MM saya itu dari BINUS, Bina Nusantara, di sistem informasi. MKOM saya dari Streaming RSA, Teknik Informatika. Gitu loh. Nah, S3 saya juga di bidang sistem informasi. Jadi kenapa? Sekarang butuh itu. Contoh kita bicara digital marketing. Ya, gimana kita mampu memberdayakan pemasaran kita kalau tanpa tahu IT? Tahu media IT, tahu mengemas dalam media IT. Nah, itu bedanya. Jadi makanya kalau apalagi di sisi lain ya, pilih bisnis, pilih ekonomi, kalau orang tuanya punya modal sih boleh ya, bangun usaha ya, betul nggak? Tapi kalau nggak punya modal, wah mau kerja apa? Gitu. Kalau kalian bisa, apa bisanya? Menjadi semacam teknisi awalnya, teknisi awal, ya, memperbaiki komputer, memperbaiki sistem di perusahaan. Teknisi itu nggak apa-apa, bagi kuliah juga boleh. Ya, kemudian kalian jadi tahu bisnis, masuk ke perusahaan,
Ya, karena kalian belajar mata kuliah yang juga mengandung manajemen dan bisnis di sistem informasi kita. Jadi saya katakan lagi sekali lagi, kita punya slogan yang saya katakan selalu, BITA, Business IT Alignment. Jadi ada keselarasan bisnis dan IT. Itulah STIMIK Pontianak. Itulah lulusan kita di sini. Jadi tahu bisnis, tahu manajemen, tahu akuntansi. Karena untuk jurusan sistem informasi, belajar akuntansi juga, belajar manajemen juga. Nah, bahkan kita ajarkan yang namanya manajemen perubahan, change management. Nah, ada knowledge management. Ya kan? Semua belajar itu. Nah, lebih bagus pilih itu daripada pilih manajemen atau akuntansi. Gitu. Karena pasti kalian akan timpang. Nah, timpang. Terjadi ketimpangan. Pada saat selesai kuliahnya. Pada saat mau bekerja. Itu ketimpangan yang terjadi. Betul-betul terjadi. Nah, oleh karena itu, maka harapan saya, ya, dengan banyak alumni yang sudah berhasil, ya kan, saya mendapat banyak data, dan mereka bersyukur, mereka kuliah di STIMIK Pontianak. Mereka sangat bersyukur bisa lulus sebagai alumni STIMIK Pontianak. Karena mereka semua belum selesai kuliah saja sudah bekerja. Coba pikirkan. Saya mau kasih bukti lagi, kalau di Kota Pontianak, bukti lagi, satu alumni kita. Alumni kita. Ya, seperti ini, perhotelan. Kalau adik tahu di Aston, Transera. Itu alumni kita yang buat loh sistemnya. Nah, kemudian di daerah apa tuh? Di dekat sungai, belum sampai Sungai Pinyu ya, apa tuh? Apa namanya Handi itu ya? Dayang Resort ya? Di mana, Pak? Di dekat Pinju sana tuh, Dayang Resort bukan? Wisata tuh. Itu Wisata kan, Nusantara. itu alumni kita yang buatkan tuh. Banyak, kalau mau disampaikan satu-satu mungkin tidak cukup waktunya. Tapi bisa saya katakan banyak alumni kita sudah berhasil memberdayakan ilmu pengetahuan mereka. Bahkan sekarang ini, baik dari kepolisian, baik dari instansi, baik dari PNS, semua ada. Ya, sudah tersebar di mana-mana. Itu adalah buktinya, lulusan dari kita. Terima kasih, Pak Andi. Ya, gimana Pak Ferwin dengan jawaban dari narasumber? Oh, mantap sekali, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama, Pak. Lalu, Pak, ini ada satu pertanyaan terakhir, Pak. Ini dari Hendra. Dia bertanya, setelah selesai kuliah di STIMIK Pontianak, umumnya lapangan pekerjaan bagaimana? Maksudnya mencari lapangan pekerjaan ya? Ya, sepertinya itu, Pak. Oke. Nah, jadi adik-adik sekalian bisa saya sampaikan lagi dari kita memilih STIMIK Pontianak ini, lapangan kerja kita tidak usah cari. Nah, itu jawabannya. Tidak usah cari lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan akan datang sendiri. Nah, akan datang sendiri. Gimana caranya? Nah, ini kan, kok bisa datang sendiri sih, Pak? Bukannya kita mau cari kayak makanan, cari makanan gitu ya, cari uang gitu. Bukan, uang datang sendiri. Nah, saya mau katakan, semester 1 selesai, masuk semester 2, kalian sudah diajarkan tip dan trik bagaimana mereparasi sistem komputer. Bagaimana mereparasi jaringan internet. Artinya apa? Kalian sudah punya keahlian dari semasa kuliah sebelum selesai. Ya, sudah diajarkan. Namanya apa tuh? Teknologi informasi dan komputer ya. Ya. Itu mata kuliah semester 1. Ini banyak buktinya nih. Jadi selesai itu mereka bisa mengoprak-aprik komputer, bisa memperbaiki komputer, ya kan? Ya kan? Kemudian bisa menginstal segala macam, tidak mesti harus cari ke toko komputer dan sebagainya. Itu didatang sendiri itu. Kenapa? Satu teman punya komputer rusak, Anda ada di memperbaiki, ya kan? Nanti dia akan ngomong nih ke teman-teman yang lain nih, udah nggak usah ke toko komputer mahal, suruh adik saya aja, keponakan saya aja, teman saya aja yang baru masih kuliah di STIMIK Pontianak, tolong perbaiki. Bahkan dia tidak minta uang kok, mau kasih uang kopi ya 50.000 cukup, kalau ke toko mungkin 200.000 kan? Nah, di sini kita lihat saya katakan, uang bisa datang sendiri selama adik punya skill, punya keterampilan. Semester 1 adik saya mau katakan. Selesai semester 1 kalian sudah punya skill untuk itu. Ya kan? Kalau tempat lain itu mau semester 5, semester 6. Ya kan? Dan kita ada buktinya. Mau saya tunjukkan buktinya itu base komputer. Base komputer itu pernah sekarang di Jalan Kedah ya. Sekarang bolak-balik alumni kita nih, Jakarta Pontianak, Jakarta Malaysia. Apa yang dilakukan? Ya, dia buat sistem. Contohnya, jadi bukan lagi Indonesia dia buat sistem, sudah ke Malaysia. Ya kan, Singapura, ya kan? Ini contoh. Jadi uang akan datang sendiri. Nah, yang saya bilang tadi, alumni kita tadi, dari semester 2, dia sudah cari penghasilan sendiri. Apa bekalnya? Hanya satu, obeng saja. Obeng sama cutter. Itulah dia dapat duit, dapat uang. Semua panggil dia untuk mereparasi komputer. Di toko 200.000, 300.000, dia 50.000 saja. Ayo coba pikir.
Ya kan, murah meriah kan, sambil belajar kan. Nah, inilah yang saya katakan, kita tidak mencari uang, cari pekerjaan. Pekerjaan akan datang sendiri. Uang akan datang sendiri. Ya kan? Ini yang perlu kita sikapi. Kalau bidang ilmu lain, beda. Kecuali kedokteran ya. Kecuali kedokteran juga pasiennya datang ya. Tahu bidang lain, waduh, kita yang harus kejar-kejaran tuh. Harus bersaing tuh. Ya kan? Apalagi ada sekali yang masuk PNS di sini, ini peluangnya besar. Karena apa? Kalau setiap muncul PNS, CPNS, ini cari itu, Eskom, gelar Eskom, ya, itu masih jarang yang daftar. Dicari 10, yang daftar cuma 2, pasti diterima gitu loh. Apalagi di daerah. Nah, saya mau katakan, beberapa waktu yang lalu, sebelum ada COVID-19 ini, kami kan ke daerah-daerah ya, sosialisasi ya, kampus Teknik Pontianak. Banyak Bapak Ibu guru yang menitipkan kepada kami, tolong cari alumni. Mereka butuh guru-guru Eskom, sarjana komputer. Kami kekurangan guru Eskom. Coba anak daerah-daerah disuruh pulang. Gitu loh. Tapi anehnya anak daerah tak mau pulang. Kenapa? Dia sudah betah di kota Pontianak. Kenapa? Karena sudah dapat kerjaan. Nggak mau balik kampung gitu loh. Padahal orang tuanya, guru-gurunya alumni di sekolah tertentu, cari mereka, minta kami panggil dia pulang gitu kan. Alumni. Itulah yang bisa saya katakan. Bahwa pekerjaan tidak perlu kita cari. Selama kita punya skill, keterampilan, kita belajar dengan baik di STIK Pontianak, lulusan STIK Pontianak siap pakai. Bukan siap training lagi. Itu intinya. Terima kasih Pak Andi. Ya Pak, mungkin saya mau share sedikit juga ke adik-adik sekalian ya. Kebetulan saya alumni STIMIK Pontianak juga. Jadi betul kata Pak Sandi ya, di semester 2 ya memang saya udah ngerasakan waktu itu saya udah mendapatkan ilmu untuk troubleshooting. Ya, troubleshooting sama service untuk perangkat keras hardware ya terutama ya, untuk komputer, untuk printer ya. Ya lumayan sih waktu itu ya, cukuplah untuk bayar kuliah ya. Dari pembelajaran di kampus saya rasakan bermanfaat sekali waktu saya di masyarakat gitu loh. Jadi banyak keluarga saya yang nitip-nitip nih. Ini printer gua nggak bisa ngeprint nih, lu tolong dong. Ya udah kita bantuin gitu loh. Nah, bermulai dari 20.000 sampai naik dapatlah 100 gitu ya. Oke, Pak, ini ada satu pertanyaan dari Rizal lagi, Pak. Ini dari the IKPU tadi, Pak. Rizal namanya. IKPU tadi ya. Ya. Jadi dia mau nanya, Pak, perbedaan teknik informatika dan sistem informatika. Oke, bagus sekali pertanyaannya. Namanya di IKPU ya. Rizal, Pak. Namanya Rizal, Pak. Oh, Rizal ya. Oke. Rizal. Ya, jadi pertanyaan ini sering kali ditanyakan, Rizal. Ya, setiap kami pergi dimanapun selalu ditanyakan apa perbedaan sistem informasi dan teknik informatika. Nah, intinya perbedaannya adalah bahwa kalau sistem informasi ya itu kalian lebih diberikan satu kedalaman di bidang bisnisnya, ya, dan informasinya kita kaitkan, ya. Nah, tapi kalau teknik informatika memang logikanya lebih kepada algoritmanya. Berarti apa? Mau dikatakan memang harus lebih sedikit kuat di bidang matematikanya. Itu saja bedanya intinya. Jadi kalau teknik informatika memang banyak tentang bermain di matematika, walaupun tidak sulit ya. Jangan berpikir sulit, nggak sulit. Ya kan? Nggak sulit. Ya. Dan berhubungan dengan bisnis agak lebih sedikit, tapi lebih banyak ke jaringannya, ya kan? Ke pembuatan codingnya gitu ya. Networkingnya gitu lebih mendalam sampai makanya ada peminatan robotik ya kan, atau jaringan saraf tiruan. Kalau sistem informasi dia lebih ke bisnis, misalnya kepinginnya mau ke bisnis nih, mau kerja di perbankan, kerja di PNS, kerja di misalnya jadi guru, ya kan, guru bisa bisa mau sistem informasi boleh, teknik informasi boleh. Tapi kalau perbedaan yang utama adalah sistem informasi lebih kepada bisnisnya, ya kan, dikaitkan dengan IT-nya, ya kan. Artinya kita tidak lebih ke teknis. Tapi kalau teknik informatika, dia lebih kepada konsep teknisnya, seperti membangun jaringannya, networkingnya, ya kan. Kemudian belajar robotik, ya, jaringan saraf tiruan. Jadi lebih banyak berbicara algoritma. Jadi intinya sistem informasi lebih kepada database-nya, ngolahan basis data atau database. Kalau teknik informatikanya lebih kepada algoritma. Itu bedanya. Dua-duanya boleh. Mau IPA, IPS boleh. Mau kejuruan apapun boleh. Tata boga juga boleh masuk. Banyak sering tanyakan loh. Pak, kalau pilih sistem informasi syaratnya apa? Kami lulusan IPS boleh nggak pilih teknik informatika? Boleh. Boleh. Ya, teknik informatika boleh jurusan IPS. Jurusan IPA boleh.
yang mau pilih sistem informasi jurusan IPA juga boleh, bebas. Kita kasih kebebasan. Sekarang kita nih boleh dikatakan mahasiswa merdeka, kampus merdeka sekarang ini. Ini pernah dengar istilah itu, kampus merdeka? Benar? Nah, ini istilah baru ya. Jadi kalian diberi kebebasan, diberikan kemampuan untuk punya kompetensi secara mandiri, ya kan? Jadi punya daya saing lebih unggul, ya kan? Apalagi nanti pada saat Anda kuliah akan kena kurikulum baru yang namanya kampus merdeka dan mahasiswa merdeka itu tuh. Ya, jadi bisa kuliah 3 semester di luar di prodi lain. Jadi sesuai passionnya, ya bisa. Nanti ada kemungkinan seperti itu, ya kan? Nah itu perbedaannya, Rizal. Jadi sistem informasi lebih kepada bisnisnya, kalau teknik informatika lebih kepada teknik skillnya. Nah, itu bedanya di situ. Walaupun tidak terlalu kemungkinan lulusan teknik informatika boleh jadi manajer pemasaran, boleh saja, ya kan gitu. Sistem informasi boleh nggak saya ahli jaringan? Boleh, tapi dia memahami bisnisnya lebih kental, gitu loh. Tapi kalau teknik informatika, dia algoritmanya lebih kental. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, gimana Rizal? Sudah jelas? Oke, mantap ya. Oke. Oke, adik-adik, ini karena berhubung waktunya sudah habis ya, mungkin akan segera kita akhiri untuk seminar hari ini ya. Terima kasih kepada Bapak Dr. Sandiko Sasi sudah membagikan ilmu terkait dengan business intelligence kepada adik-adik sekalian ya. Mungkin sekarang saya mau foto dulu, screenshot dulu boleh ya? Nah, Saya boleh minta tolong on cam dulu semuanya? Ya, jadi biar masuk YouTube lebih bagus gitu loh ya. Ya, nanti kita masuk YouTube nih Didi sekalian. Ya, oke. Oke. Oh, Indra muncul juga nih. Ya. Oh, udah ada yang bergaya ya, bagus ya. Oke. Hadir, ya. Pak. Tahan. Oke, ya. 1, 2, 3. Oke, 1. Halaman kedua. Oke, lalu halaman kedua ya. Oke, 1, 2. Ya, oke. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Sampai Sore, jumpa Pak. kembali. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Kita Terima kasih, tunggu kehadirannya ya. Ya. Tolong sampaikan informasi ke teman-temannya ya. Ya, Pak. Nanti webinar berikut adalah tentang big data. Ya, Pak. Ya. Ya, selamat malam. Sore ya, sore ya. Sore, Pak. Selamat sore, Bang. Selamat sore, Pak. Ya. Ya. Oh iya, adik-adik jangan lupa untuk mengisi data kalian ya untuk mendapatkan sertifikat. Linknya ada di atas. Ya, jadi jawabnya itu ada di Questionnaire Business Intelligence ya. Kalian klik linknya nanti diarahkan ke Google Form, kalian isi. Jadi bukan di chat group ini ya, emailnya ya. Kalau di chat group ini kalian nggak bisa dapat sertifikat nanti. Oke kok. Oke. Terima kasih Koko. Ya, terima kasih semua ya. Selamat sore. Sore, Pak. Sore semuanya.